Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Nelly. Gimana nih kabarnya nih? Baik, gimana Bu Nelly? Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke nih Bu Imas ya. Iya. Jadi ya nanti gitu ya kan kita akan melaksanakan kegiatan supervisi coaching ya Bu Imas ya, di mana Bu Imas nanti akan sebagai coachnya gitu ya. Nah sebelum itu nih perlu Bu Imas ketahui kembali gitu ya, sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya juga kan kita sudah belajar ya mengenai kegiatan coaching dengan alur tirta gitu ya. Nah di situ kan ada prinsip-prinsip coaching gitu ya. Nah prinsip coaching itu kan diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif gitu ya Bu, dan memaksimalkan potensi gitu ya Bu. Nah lalu juga ada kompetensi dari kegiatan coaching juga gitu ya Bu ya. Diantaranya ada kesadaran penuh gitu ya, lalu ada mendengarkan aktif gitu ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Baik Bu, sebelum melakukan kegiatan coaching nanti nih Bu, kira-kira adakah kompetensi mana gitu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi saya nanti ketika coaching yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah kira-kira saat nanti kegiatan coaching, nah dikatakan Ibu bisa dikatakan gitu, Ibu bisa berhasil gitu mencapai gitu ya kompetensi yang Ibu inginkan, itu bagaimana gitu jika bagaimana? Jika kompetensi yang saya capai itu jika coachingnya bisa mengembangkan potensinya dan merespon, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saya, sehingga nanti coachingnya bisa menemukan solusi atas masalahnya. Itu yang saya harapkan dari coaching. Nanti kira-kira saya bisa bantu apa nih Bu untuk Ibu mengembangkan kompetensi ini? Bisa memberikan masukan ketika coaching saya nanti sudah selesai begitu ya Bu ya. Nanti dinantikan diharapkan Ibu bisa memberikan masukan. Waduh, berarti nanti saya mohon izin gitu ya Bu ya, nanti ketika gitu ya Ibu melaksanakan kegiatan coaching gitu ya, saya ikut hadir, boleh Bu. Gitu Bu? Iya boleh banget, terima kasih Bu. Baik Ibu, nanti kira-kira Ibu coaching akan dilaksanakan kapan ya? Besok Bu. Besok, oke. Berarti besok saya izin gitu ya Bu ya, saya ikut hadir dalam kegiatan coaching Ibu gitu ya, untuk mengamati mungkin ya Bu ya kegiatan coaching yang akan dilakukan gitu ya. Supaya tahu. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Ya, itu aja supaya tahu kelemahan dan nanti yang ditingkatkan ketika coaching nanti. Siap Ibu, berarti saya tunggu besok ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum berarti. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari baik ini? Ibu, alhamdulillah. Senang banget deh ketemu Bu Imas. Katanya mau ada yang bicara. Betul Ibu ya. Mohon maaf ya kemarin ngapain Bu Imas. Kayaknya perlu coaching gitu, dan kayaknya Bu Imas nih yang bisa gitu ya. Karena jujur Bu pengen curhat ya, pengen berbagi gitu. Kayak kemarin menghubungi Bu Imas karena saya tuh lagi bingung Bu Imas sekarang ya. Kan di sekolah saya ngajar fisika Bu Imas. Nah, tahu sendiri kalau fisika kan ada hitung-hitungan, ada rumus, ada hitung-hitung. Belum lagi anak tidak semua suka fisika gitu. Nah, ternyata pasti masuk kelas 10 itu ketika saya ngajar fisika, kemudian ada hitungannya, ternyata anak kelas 10 tuh macet tuh. Macetnya kenapa? Ternyata kemampuan tambah, penambahan, pengurangan, yang basic kan ya perkalian pembagian itu mereka masih lambat. Bahkan ada yang belum bisa gitu ya Bu ya. Jadi saya bingung, di sisi lain harus ngajarin fisika yang ada hitungannya, terus di sisi lain kemampuan matematikanya mendukung. Berarti kemampuan matematika dasar anaknya itu di kelas 10 belum paham ya. Dari yang sederhana, penyuluhan, itu masih kendala itu belum. Sehingga ketika fisika ada hitungannya terhambat ya, dia tidak betul. Jadi
coaching hari ini saya pengen gimana nih gitu. Mudah-mudahan nanti percakapan kita dapat solusi dari permasalahan yang tadi. Dari mana ketika berarti itu menyimpulkan bahwa anak-anak belum paham matematika dasarnya? Nah itu kan awalnya misalnya nih Bu, dari persamaan ada ya persamaan fisika itu yang sederhana banget, yang misalnya kayak cuma perkalian, misalnya hukum Newton cuma F sama dengan M kali A, itu hanya perkalian ya Bu ya. Ketika saya nyuruh anak gitu ke depan, angkanya pernah sudah jelas saya beritahu ini tuh kamu kalikan antara M dengan A gitu. Nah anak tuh nggak bisa Bu macet perkalian. Nah kalau misalnya angka-angka yang kecil dia masih oke lah bisa, tapi ketika perkalian 2 digit, dua angka itu macet gitu. Jadi di situ ya akhirnya terbengkalai, macet juga, saya nggak bisa maju juga. Oh iya, berarti terkendala ya dengan berarti sudah menyimpulkan ya, sudah diketahui bahwa anak kemampuan dasar matematikanya belum maksimal. Nah dari itu apa usaha berarti supaya fisika berjalan dengan lancar? Nah itu mungkin karena mau tidak mau ya Bu, kalau misalnya kemacetan itu kan berarti kita harus mengurai kemacetan itu. Nah tadi macetnya itu di matematika berarti mau tidak mau saya harus mengadakan jam tambahan mungkin ya Bu ya. Jam tambahan jam tambahan untuk dihususkan untuk membantu siswa-siswa yang matematikanya kurang. Tapi mungkin kalau saya sendiri juga nggak akan kepegang ya Bu ya, karena cukup banyak itu kelas 10 yang masih rendah. Jadi mungkin nanti mengadakan jam tambahan, kemudian saya juga mungkin harus ngobrol dengan guru matematikanya supaya nanti bisa dibantu pada saat pembelajaran matematika, tolong dievaluasi lagi, tolong di cross check lagi kemampuan dasarnya. Jadi supaya nanti pada saat pelajaran fisika itu ya nggak terjadi kemacetan lagi. Karena kalau misalnya saya kasih jam tambahan semua siswa itu juga mungkin tidak memungkinkan Ibu ya. Jadi harus ada kerjasama mungkin dengan guru matematika. Apalagi mungkin ada lagi mungkin yang ketiga itu pembiasaan ya. Mungkin sebelum masuk pembelajaran fisika ya saya akan 10 menit apa 15 menit itu dihususkan untuk mengulang kembali pelajaran matematika dasar. Ya mau nggak mau meskipun saya fisika tapi ya kalau itu kendala selesaikan ya Bu ya. Ya paling itu mungkin. Dari ketiga itu ya yang Ibu rencanakan, mana yang paling usaha yang paling bisa langsung tercapai? Mungkin yang ketiga ya Bu. Ketiga ya, pembiasaan ya. Pembiasaan. Karena kalau yang pertama jam tambahan takutnya ya anak kan suka banyak kegiatan ekskul tuh Bu, terkendala. Yang kedua misalnya saya ngobrol sama teman, bisa sama guru matematika, mungkin beliau juga yang guru matematika dia punya tujuan tersendiri ya. Sementara kan tujuan saya hanya matematika dasar gitu. Ya, mungkin yang paling bisa dicapai, usaha yang paling sederhana yang mulai bisa saya lakukan mungkin yang ketiga pembiasaan ya. Karena akan tiap hari setiap awal pelajaran ya mungkin betul Bu. Jadi mungkin dari 45 menit 1 kali 45 menit apa fisika itu 2 jam ya Bu, 90 menit 15 menit mungkin saya akan itu pembiasaan. Nah kalau diidealkan dari 10 sampai 100 pembelajaran fisika ini yang sudah Ibu lakukan berapa persen? Dari skala 1 sampai 100 ketercapaian pembelajaran fisika saat ini ya dengan macetnya matematika ini baru 50 sampai 60 lah. Mengapa bisa mengatakan demikian? Ya karena sekarang pencapaian akhir bab itu lambat karena kan harus double ngajarin matematika ini ya. Kemudian dilihat dari hasil akhir anak ya formatif itu kalau udah saya pembelajaran dia lancar ketika soalnya bukan hitungan. Nah ketika soalnya hitungan banyak yang salah gitu, dan itu yang mengakibatkan rata-rata anak-anak tuh pencapaiannya masih di 50 sampai 60. Nah setelah tadi usaha yang direncanakan Ibu seperti jam tambahan, kemudian ngobrol dengan guru matematik dan pembiasaan. Nah, target Ibu bisa ditargetkan berapa persen itu untuk mencapai fisika? Oke, kalau untuk kelas 10 sepertinya target 80 udah cukup. Mudah-mudahan dengan tadi usaha-usaha tadi anak-anak bisa 80. Jadi artinya kalau soal-soal tadi bisa jawab, soal yang ada hitungannya pun ada
bisa jawab ya, karena kalau di kelas 10 kayaknya 80 udah cukup. Itu udah luar biasa, Luar biasa, di betul. pelajaran fisika Iya, ya, Bu. iya, betul. Ya, setelah Ibu merencanakan, kemudian komitmen Ibu kapan nih akan melaksanakan perencanaan itu ya. Insya Allah mungkin setelah, karena sekarang jadwalnya belum ini ya Bu ya, Iya. masih berubah-ubah. Insya Allah mungkin minggu depan Ibu, minggu depan nanti saya mulai bisa bicara kolaborasi dengan guru matematika. Kebetulan kita punya kombel Ibu, nanti iya, mungkin bisa bicarakan di kombel itu. Iya, iya. Kemudian kalau jam tambahan mungkin baru bisa saya mulai 2 minggu ke depan, karena minggu ini anak-anak kebetulan ekskul sedang padat, jadi tidak memungkinkan. Tapi kalau untuk pembiasaan itu matematika Iya, di iya. awal mungkin bisa saya coba mulai besok juga di Luar kelas fisika. biasa nih, berarti sudah menemukan Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. mencari masalahnya sendiri, Iya, apa solusinya betul sendiri. betul Ibu. Tadi saya bingung, Wah, alhamdulillah. hebat. Ngobrol sama Bu Imas jadi terbuka. Jadi terbuka Iya, ya, Bu, ya. alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Nah, nanti kita ketemu lagi kapan? Berarti 2 minggu lagi ya Ibu. Kita ya? lihat perkembangannya ya, Siap, bagaimana siap, siap. fisikanya Iya, nanti iya, ya, alhamdulillah ya, Bu. sesuai target Mudah-mudahan. apa tidak. Iya, siap. Mudah-mudahan. Makasih Bu Iya, Imas. sama-sama, Tadi tuh Bu. benar-benar saya bingung nih Alhamdulillah. gimana ya, sampai putus asa deh, emang fisika susah gitu. Tapi setelah ngobrol sama Bu Imas, alhamdulillah lah dapat solusi Iya, 3 ya. iya. Mudah-mudahan nanti mohon izin nanti Ibu meluangkan Kita waktu 2 ketemu minggu lagi ya Bu ya, ya. Bu ya. Untuk Iya, evaluasi. iya. Oke, Oke, dulu Bu sama-sama, Imas. Bu. Oke, Bu Imas, Iya, selamat siang nih, ketemu siang, lagi. ketemu lagi. Iya, gitu. Tadi ya Bu, alhamdulillah ya saya sudah ikut ya Iya. mengamati proses kegiatan coaching yang Ibu lakukan ya Iya. dengan Bu Rati. Wah, seru sekali Bu. Iya, Bu ya. Ya. Gimana nih Bu tadi kegiatan coaching tadi, apa yang Ibu rasa? Seru sekali, kemudian perbincangan yang mengalir ya, sehingga Bu Rati coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Itu saya sangat senang sekali. Senang sekali. Oke Bu. Nah tadi kan sebelumnya nih Bu, kemarin itu kan kita sudah berbicara ya mengenai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan gitu ya Bu. Iya, Ya kemarin kita berbicara ada 2 kompetensi Iya, tuh iya. Bu. Nah kira-kira berdasarkan kegiatan coaching hari ini, nah menurut Ibu bagaimana hasilnya? Gitu? Hasilnya yang kurang maksimal itu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Saya rasa kurang maksimal karena tadi itu tidak, ketika Bu Ratih menjawab pertanyaan saya tidak memberikan umpan balik seperti menyimpulkan jawabannya kembali, sehingga kurang maksimal di situ. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot itu mungkin menyusun kalimat tanyanya, Bu. Iya, Ya, kenapa tuh Bu? masih belum maksimal ya. Iya. Ketika memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, saya rasa ada kata mengapa gitu. Ada mengapa Iya. gitu. Itu kan Baik. sepertinya nggak boleh ya, Bu ya. Oke, jadi itu yang Ibu rasakan. Nah, Iya. berdasarkan gitu ya apa ya perasaan gitu ya atau hal-hal yang sudah Ibu alami gitu ya. Kan Ibu kemarin inginnya meningkatkan kompetensi Iya. coaching gitu ya pada kompetensi atau apa ya di alur mendengarkan aktif gitu ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Tapi berdasarkan yang Ibu Iya, rasakan iya. sendiri gitu ya dari proses hari ini gitu ya, oh ternyata masih ada kekurangan gitu ya, atau beberapa hal yang perlu Ibu perbaiki gitu. Nah berarti rencana selanjutnya nih dari Ibu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Ya, supaya lebih baik lagi coachingnya ya, saya akan memperbaiki dan lebih memahami cerita itu apa gitu, dan rasa itu apa, sehingga memberikan pertanyaan yang berbobot itu sesuai gitu, bisa maksimal gitu, sehingga dapat menggali ide-ide dari coaching itu. Ya, jadi lebih memahami alur cerita gitu ya. Iya, Terus iya. apalagi Bu kira-kira masih ada nggak? Ya itu paling yang memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi saya kurang maksimal di situnya, sehingga dari tidak langsung menyambung gitu, karena tidak memberikan umpan balik atas jawaban coachingnya itu. Oke, nah ini dari apa ya, pengalaman langsung Iya, Ibu gitu ya. iya. Nah sekarang boleh saya sedikit gitu menyampaikan Boleh hasil sekali, pengamatan Bu. saya. Sangat diharapkan ya supaya lebih baik lagi. Iya, gitu. baik gini ya Bu Imas,
kemarin tuh kan ibu berbicara tentang mendengarkan aktif gitu ya Bu. Nah, mendengarkan aktif itu kan di sini tuh salah satunya tuh ada asumsi gitu ya, tidak memberikan asumsi. Nah, sebenarnya ibu tuh sudah baik gitu ya. Ibu sebagai coach dan Bu Rati sebagai coachnya. Nah, ibu sebagai coach sudah baik gitu ya, sudah sangat hebat gitu ya menurut saya. Percakapan yang ibu lakukan tuh udah sangat mengalir gitu ya dengan baik sesuai alur tirta juga gitu ya. Dan ibu tuh tidak ada judgement gitu ya, tidak ada asumsi gitu ya terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach gitu ya. Bahkan ibu sudah mampu mengasosiasi gitu jawaban-jawaban dari coach gitu. Jadi ibu tuh sudah sudah bisa gitu ya mengajukan pertanyaan kembali, pertanyaan lanjutan gitu ya dari jawaban coach gitu Bu. Nah, lalu yang satu laginya itu mengenai mendengarkan aktif, satu lagi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot itu kan bisa mendengarkan dengan rasa itu ya Bu ya. Nah, di mana R-nya itu adalah resep gitu ya. Berarti kan ibu tuh sebenarnya ibu udah resep gitu. Ibu tuh sudah menerima semua ucapan gitu ya, ucapan, jawaban dari coachnya gitu. Itu saya apresiasi sekali Bu. Itu sudah sangat baik sekali gitu ya Bu ya. Lalu juga yang A-nya appreciate. Nah, itu ya ibu dengan adanya anggukan gitu ya, ibu tuh sebenarnya sudah fokus pada percakapan tersebut ya. Ibu sangat melakukan kesadaran penuh gitu ya, penuh mindfulness lah gitu ya Bu dalam kegiatan coaching tersebut gitu ya. Terus ibu juga ada kata iya, baik gitu ya, ada kata anggukan juga gitu ya, ada gerakan gestur anggukan. Itu sebenarnya di situ tuh ibu sudah mengapresiat gitu ya terhadap coach tersebut gitu ya. Lalu juga ada S-nya. Nah, di sini mungkin Bu ya summarize-nya itu ya. Nah, di sini kan summarize-nya itu sebagai rangkuman gitu ya. Jadi ketika jawaban coach disampaikan gitu ya. Nah, mungkin di sini Bu sedikit gitu ya, sedikit lagi ya bisa mungkin nantinya gitu ya Bu dimaksimalkan kembali gitu ya. Jadi ketika coachnya memberikan jawaban gitu ya, ya mungkin bisa ibu rangkum dulu ya, ibu simpulkan dulu jawaban dari coachnya gitu ya. Itu saya nanti, merasa kelewat. Nanti ibu bisa menyampaikan pertanyaan lanjutannya gitu mungkin ya Bu ya. Nah, mungkin yang terakhirnya adalah asnya. Nah, itu kan asnya itu pertanyaan berbobot. Nah, di sini juga kan ibu sudah sudah menyadari gitu ya akan hal tersebut gitu ya. Mengenai kalimat tanya yang harus dilontarkan gitu ya Bu ya. Tapi sejauh ini saya melihat sudah baik kegiatan coaching yang ibu lakukan gitu ya, sudah sangat luar biasa sekali gitu ya. Mungkin hanya sedikit perbaikan gitu ya. Tadi kan ibu juga sudah menyampaikan ya beberapa perbaikannya gitu ya. Ibu kan inginnya lebih mempelajari kembali alur tirta gitu ya. Nah, selain itu Bu, kira-kira masih ada nggak nih Bu rencana perbaikan yang akan ibu lakukan? Kehadiran penuh itu saya belum. Kehadiran penuh gitu ya Bu ya, present gitu ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana ibu gitu ya, strategi apa yang akan ibu lakukan untuk bisa melaksanakan rencana tersebut tadi itu yang mempelajari alur tirta gitu ya, terus juga melakukan kehadiran penuh. Nah, strateginya atau upaya dari ibu tuh akan seperti apa nanti? Saya nanti kalau sebelum coaching itu akan mindfulness dulu, melakukan stop dulu, STOP dulu, dan mengumpulkan supaya fokus ya, sehingga lebih berjalan dengan lancar coachingnya dan menemukan solusi bagi coachingnya. Iya, ada lagi kira-kira Bu? Sudah. Iya, jadi ibu nanti mau menambahkan gitu ya, mau STOP dulu gitu ya, biar mindfulness gitu ya sebelum melakukan coachingnya Bu. Jadi nantinya percakapan tersebut akan fokus lancar, gitu, akan lancar. Sebenarnya udah lancar Bu, makasih Bu. Udah lancar, udah bagus Bu, udah bagus sekali gitu ya. Mungkin hanya tertinggal sedikit gitu ya Bu ya. Oke Bu, nah kira-kira ya menurut ibu nih sudah berhasilkah kompetensi yang ibu kembangkan tadi gitu? Sudah berhasil sebagian Bu, yang pertanyaan berbobot belum. Sudah berhasil ya Bu? Sedikit lagi. Kalau saya pribadi tuh sudah berhasil ya Bu, sudah sangat bagus sekali gitu ya Bu ya. Bahkan mungkin kekurangan sedikit, nah itu mungkin untuk kegiatan selanjutnya gitu ya Bu ya. Oke deh Bu, kira-kira selain kedua kompetensi tadi, ibu masih apakah ada masih yang mengganjal gitu Bu terkait kompetensi yang lainnya yang ingin dikembangkan? Ya, yang tadi kehadiran penuh itu yang masih mengganjal karena memang baru 2 yang kompetensi yang saya akan
tingkatkan. Iya, berarti tambahannya tadi ya dengan Iya. kehadiran penuh gitu Iya. ya. Oke Ibu, mungkin cukup sekian gitu ya Bu, Terima kasih sama masukannya Bu. kegiatan supervisi coaching hari Iya, ini iya. gitu ya Bu ya. Saya juga tidak sabar nih Bu ya untuk selalu menantikan Iya, ya perubahan-perubahan coaching berikutnya. positif dari Hmm. Ibu, tentunya perbaikan-perbaikan positif dari Ibu gitu ya. Iya. Ibu tetap semangat. Semangat. Terima kasih atas kegiatan Sama-sama Bu, coachingnya, gitu ya. atas supervisinya. Iya, saya akhiri ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.